semua, mari di malam hari ini kita sama-sama menyatukan hati kita menyatukan pikiran kita sama-sama datang kepada Tuhan, sama-sama muji menyembah Dia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sama-sama kita naikkan dari awal. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus atas kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Kau bisa bersatu hati Tuhan pada malam hari ini, meskipun di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau percaya Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar ini menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan, menjadi terang bagi jalan kami. Dan kami yakin semua karena kasih karunia-Mu Kau bisa ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali lagi kita berjumpa di ibadah Kingdom Devotion atau ibadah tengah minggu pada malam hari ini ya Saudara. Tidak terasa Saudara, kita sudah berada pada Rabu yang terakhir di bulan Juni ini. So, oleh sebab itu, malam hari ini khusus kita belajar tentang mengulang kembali hal-hal apa yang sudah kita pelajari di bulan Juni ini ya Saudara. Tema kita di bulan ini yaitu exalting the lowly, atau yang berarti meninggikan yang rendah. Dan gereja kita mengambil pembelajaran melalui kerendahan hati seperti di bulan sebelumnya ya Saudara. Karena orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah yang mau melakukan itu untuk orang lain. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mampu
mampu meninggikan orang-orang yang rendah atau yang dipandang rendah oleh dunia. Dan ingat saudara ya, kalau kita hidup di dalam kerendahan hati, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Orang-orang yang rendah hatilah yang mau mendahulukan orang lain, yang mau memperhatikan kesengsaraan orang lain, bahkan mau memberi ruang dan memberikan tempat dan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia, saudara. Dengan tidak memandang status sosial, dengan tidak memandang latar belakang, ataupun jabatan apapun yang ada di dalam hidup seseorang ya saudara. Beberapa hal yang kita sudah pelajari. Yang pertama yaitu menghargai hal yang terkecil di antara kita. Yang diambil dari Matius 25 ayat yang ke-40 saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita sudah mempelajari saudara bahwa ketika kita memberikan kasih, menyalurkan kasih, memberkati orang-orang yang di dalam penjara mungkin, orang-orang yang miskin di pinggir-pinggir jalan seperti itu ya saudara, kita sudah melakukannya untuk Tuhan saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan untuk salah seorang dari saudaraku. Di sini diawali dengan huruf K besar atau huruf kapital saudara. Itu menunjukkan pribadi Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu melakukan hal itu untuk orang lain yang dipandang hina oleh dunia, yang tidak termasuk dalam hitungan dunia, kamu melakukannya untuk aku, kamu melakukannya untuk Tuhan. Wow, hanya orang-orang yang rendah hati yang mau memperhatikan orang-orang yang dipandang rendah oleh dunia. Lalu hal yang kedua saudara yang kita sudah pelajari yaitu orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Masih ingat saudara, di dalam Matius 5 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tuhan Yesus sangat jelas dalam khotbahnya di atas gunung, ucapan yang berbahagia, dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena seringkali orang yang lemah lembut itu dianggap lemah, dianggap tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kekuatan oleh orang lain, oleh dunia. Tetapi justru merekalah yang memiliki bumi. Karena apa saudara? Karena orang yang lemah lembut, dia akan tenang, bersikap tenang, dan mampu mengendalikan dirinya di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan yang dia alami di dalam hidupnya. Sehingga karena ketenangan itulah, karena penguasaan diri yang dia bisa kuasai di dalam dirinya, dia akan dipercayakan hal-hal yang besar. Oleh sebab itu dikatakan mereka akan memiliki bumi, karena mereka akan bersuka cita, mereka akan berbahagia di bumi. Lalu yang ketiga, Allah meninggikan orang yang rendah hati saudara. Di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-8 mengatakan, ia menegakkan orang miskin dari debu dan meninggikan orang papa dari lumpur, untuk mendudukkan dia di antara bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Wow, saudara, orang yang miskin, orang yang tidak masuk di dalam hitungan, orang yang dianggap jijik oleh dunia, orang yang dianggap kotor, orang yang dianggap sangat lemah oleh dunia. Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan yang mempunyai alas bumi, yang di atasnya ia menaruh daratan. Dikatakan bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Dia memiliki kedahsyatan, kemahakuasaan yang luar biasa, akan mengangkat orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan manusia, dalam hitungan orang-orang dunia. Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ingat saudara, Tuhan itu selalu memperhatikan cara hidup kita. Tuhan itu
selalu ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Tuhan itu memperhatikan hal-hal yang kecil yang mungkin manusia tidak perhitungkan, tapi Tuhan itu perhitungkan, saudara. Lalu yang keempat adalah humility before honor. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara masih ingat khotbah minggu kemarin, saudara ya? Bapak Denny Tandi sangat-sangat jelas mengatakan bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan meninggikan kita. Tuhan Yesus itu memberikan teladan yang sangat-sangat sempurna bagi setiap kita, saudara. Di mana beliau mengambil Raja Usia untuk sebagai contoh, saudara ya. Di mana kita bisa melihat bahwa seorang raja yang sangat muda, yang sangat kuat, perkasa, diberkati Tuhan dalam pertaniannya. Ketika dia berperang, Tuhan ada di pihak dia sehingga dia mampu mengalahkan banyak sekali kerajaan-kerajaan pada zaman itu. Dan bagaimana dia memiliki kecerdasan, hikmat, kepintaran dalam teknologi perang ya saudara. Tetapi ketika dia merasa dia memiliki segala sesuatu dan segala kemenangan-kemenangan dan berkat-berkat yang ia terima itu adalah hasil usaha dia, disitulah dia mengalami sesuatu hal yang sangat memprihatinkan ya saudara, bahkan di akhir masa kejayaannya, di akhir masa hidupnya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita harus senantiasa merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir kita belajar tentang roh kerendahan hati akan ditinggikan, di mana khotbah saya mungkin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya saudara. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam keteladanan dengan Kristus, keteladanan seperti Kristus, keserupaan seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus. Bagaimana kita bisa dikatakan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saudara? Karena hanya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang rendah hati adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, contoh kepada setiap kita di dalam segala sesuatu. Banyak hal Tuhan memberikan teladan untuk kita, bahkan di dalam segala sesuatu, semua aspek kita dapat meneladani, kita dapat mempelajari dari pribadi Tuhan kita Yesus. Sekalipun Tuhan itu layak menerima penghormatan tertinggi, kemuliaan tertinggi, pujian tertinggi, tetapi apa saudara? Tetapi Tuhan lebih memilih untuk melayani. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Kita harus hidup meneladani pribadi Tuhan kita Yesus. Kita harus menjadikan kerendahan hati itu menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan hidup, menjadi budaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan apa? Dengan yang pertama, kita harus memiliki pengakuan yang jujur dari diri kita sepenuhnya, total, bahwa kita terbatas, sangat-sangat terbatas sebagai manusia dan kita memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu seperti uap, saudara, yang sebentar saja ada lalu hilang lenyap. Oleh sebab itu, apa arti hidup kita tanpa Tuhan? Apa arti hidupmu jika kamu hidup tanpa Tuhan ya saudara? Jika kamu hidup menurut keinginan hatimu, dengan kehebatanmu, dengan potensimu, dengan keahlianmu, apa arti hidupmu? Manusia itu seperti uap yang sebentar aja ada lalu hilang lenyap. Di dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertian manusia itu sangat dangkal, saudara, dibanding
oleh rencana dan rancangan Tuhan itu sangat-sangat berbeda, saudara. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah rencana Tuhan terhadap rencana dan rancangan Tuhan terhadap diri kita, saudara. Lalu yang kedua yaitu memiliki kesadaran bahwa kita itu sangat-sangat butuh, bahkan perlu, dan bahkan kita harus bergantung kepada kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu orang-orang yang rendah hati itu memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia dengan total, dengan sadar mengatakan bahwa dia perlu Tuhan, sangat-sangat membutuhkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan belas kasihannya kepada orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah memiliki komitmen untuk selalu hidup dan mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita di atas kepentingan pribadi kita. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-33 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ingat, saudara, ingatlah bahwa tinggi hati itu mendahului kehancuran. Tetapi kalau kerendahan hati itu mendahului kehormatan, kita harus memiliki komitmen untuk selalu mengutamakan Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan, untuk hidup selalu takut akan Tuhan. Karena dengan kita takut akan Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat bijaksana menguasai diri kita dan tetap rendah hati. Dan disitulah kita mendapatkan kehormatan, bukan hanya dari manusia, saudara, tetapi kehormatan dari Tuhan juga. Oleh sebab itu, jangan pernah kita pamrih untuk menolong, untuk melakukan segala sesuatu. Kita harus melihat bahwa apapun yang kita lakukan itu kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk mencari kepentingan pribadi, bukan untuk mencari pujian yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan kalau kita sudah mendapatkan hal itu, kita sudah mendapatkan upahnya, saudara. Jadi kalau saudara mau mendapatkan upah yang dari Tuhan, jangan mencari hal yang sia-sia, jangan mencari pujian atau penghormatan dari manusia yang sia-sia, tetapi kita harus fokus kepada upah yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Bahkan kita sudah menerima, saudara, kesehatan yang kita miliki saat ini itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak ada satupun manusia bisa memberikan hal itu kepada kita. Bahkan dokter yang sangat hebat, dokter yang paling hebat pun tidak bisa memberikan kepanjangan umur untuk seseorang, saudara. Bahkan mungkin profesor ataupun obat yang paling mahal, obat yang paling manjur, dia tidak bisa memberikan jaminan keselamatan untuk orang itu dapat hidup selama-lamanya, saudara. Yang dapat memberikan jaminan keselamatan itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan pernah kita hidup jemu-jemu untuk takut akan Tuhan, jemu-jemu untuk melayani Tuhan, jemu-jemu untuk melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena ingat, saudara, satu hal yang kita harus pahami, bahwa Tuhan itu selalu melihat apapun yang kita kerjakan. Bahkan bukan hanya hal-hal yang kelihatan di depan mata manusia, tetapi hal-hal yang tersembunyi pun Tuhan itu melihat. Bahkan sampai kedalaman hati kita, Tuhan itu melihat. Oleh sebab itu, mari milikilah hati yang lemah lembut, milikilah hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu menguji hati, dan Tuhan itu menilik setiap hati kita, melihat sampai kedalaman hati kita, saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah kecewa ketika manusia tidak memperhitungkan apa yang kita lakukan. Ingat, saudara, ada satu pribadi yang mungkin tidak dapat kita lihat dengan mata kita, tetapi dia selalu memperhatikan. Bahkan setiap hal terkecil di dalam hidup kita, Tuhan selalu memperhitungkan, saudara. Puji Tuhan,
di bulan yang baru kita akan masuk dalam tema yang baru, dalam musim yang baru ya saudara. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita lebih lebar lagi, siapkan hati kita untuk kita memasuki tema yang baru. Kita akan belajar hal-hal yang baru, dan oleh sebab itu kita berdoa supaya Tuhan memberikan roh pengertian, memberikan pengertian bagi setiap kita, supaya kita dapat mengikuti tema-tema yang ada, mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang ada, dengan hati yang mau diubahkan, dengan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang dikasihi oleh Tuhan itu pasti akan ditegur, dihajar oleh Tuhan. Karena ingat saudara, Tuhan mengasihi orang-orang yang selalu mau memberikan diri dan hidupnya senantiasa diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang kerendahan hati bulan ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap hal yang kami pelajari di bulan ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi sudah mengerjakan bagian yang baik di dalam hidup kami, bahkan yang paling baik Tuhan, menjadi bagian yang sangat luar biasa di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, kami terus diubahkan dan diperbaharui untuk kami boleh hidup belajar dari karakter-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu untuk kami selalu dibentuk, kami selalu ditegur, kami selalu dihajar Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Karena untuk itulah Tuhan kami ada hari ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami, untuk hal-hal yang baik, bahkan mungkin melalui cobaan-cobaan hidup kami, tapi Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami melihat penyertaan-Mu sungguh-sungguh ada bagi setiap kami Tuhan. Terbukti kalau pada malam hari ini kami masih boleh mengikuti Kingdom Devotion ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berkati setiap kami, Tuhan dimanapun kami berada, pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, studi belajar kami, Tuhan, bahkan anak-anak kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami sungguh indah, sungguh terjamin di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.